Halo sahabat-sahabatku, kita pada hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah dia mati, menanggung dosa umat manusia, kemudian dia bangkit dari kematian. Setelah 3 hari dia dikubur, dan setelah 40 hari kemudian dia naik ke sorga dengan disaksikan oleh murid-muridnya, bahkan disaksikan oleh beratus-ratus orang. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-24, di sini kita melihat bagaimana respon daripada murid-murid ketika Yesus terangkat ke sorga. Di dalam ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Luar biasa. Yesus terangkat ke sorga, dia naik ke sorga. Dan dikatakan murid-murid ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang saya ingin bagikan kepada kita pada saat ini, bagaimana respon mereka ketika Yesus terangkat ke sorga. Mereka sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Karena apa? Karena Yesus naik ke sorga, berarti dia menyediakan rumah bagi mereka. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, kemudian dia naik ke sorga. Yohanes 16 berkata, agar dia bisa mengutus yang namanya Roh Kudus, yaitu penghibur. Roh Kudus yang akan memimpin para murid dalam segala kebenaran. Dia akan menginsafkan mereka akan dosa, akan penghakiman. Roh Kudus yang akan mendampingi mereka selama Yesus meninggalkan mereka di bumi. Ketika Yesus terangkat ke sorga, maka Roh Kudus itu akan berkenan diam bersama-sama dengan para rasul atau para murid. Ini yang membuat mereka bersukacita. Ini yang membuat mereka menyembah Tuhan. Mereka sujud menyembah Tuhan. Dan setelah itu mereka melakukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana Yesus berjanji agar supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan itu dilakukan oleh para murid ketika mereka kembali dari bukit ketika Yesus terangkat ke sorga. Mereka datang ke Yerusalem dan mereka berdiam dalam bait Allah, dan selama berhari-hari mereka bertekun mempelajari firman Tuhan, mereka berdoa, mereka bersekutu dengan sesama saudara seiman. Dan akhirnya pada hari Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, janji Bapa itu diberikan kepada mereka. Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus membaptis mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karakter mereka menjadi semakin seperti Kristus. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita kebenaran, dan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mujizat. Kiranya kebenaran ini akan mengingatkan kepada kita juga pada hari-hari ini. Memang saya tahu kita sedang mengalami penderitaan akibat dampak pandemi COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang kebutuhannya semakin bertambah-tambah, sementara dia tidak memiliki penghasilan lagi atau pekerjaan yang tetap karena di PHK atau mengalami kebangkrutan. Jangan takut. Yesus sudah terangkat ke sorga. Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita. Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Sekarang yang harus kita lakukan sama seperti dengan murid-murid. Kita harus bersukacita. Kita harus semakin setia mengiring Tuhan, sujud menyembah Tuhan, dan kita harus menantikan juga apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itu pada hari-hari ini. Jika saudara belum menerima pengurapan Roh Kudus, tunggulah dan alamilah janji Tuhan ini. Maka dia akan membaptis saudara dengan Roh Kudus, sehingga saudara akan menjadi pribadi yang bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Shalom.